Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kalau masih sehat hari ini. Baik, hari ini yang hadir nomor urut berapa? 18. 18 sampai nomor 34. Siapa yang tidak hadir, Nak? Hai semua. Hadir semua ya. Ini jam kelima ya. Ya baik, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita bersama-sama dulu berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Siapa yang memimpin doa? Wahyu. Ya, silakan. Siap, Rap. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya baik, anak-anakku sekalian, yang lalu Ibu Munawwarah sudah mengajarkan tentang teks cerita sejarah ya. Nah, ada yang tahu apa itu teks cerita sejarah? Satu orang? Silakan, tangan. Mungkin masih ingat pelajarannya yang telah lalu? Teks cerita sejarah itu seperti apa sih? Apakah teks cerita sejarah sama dengan novel? Tidak. Ya. Coba apa perbedaannya? Teks cerita sejarah dengan novel. Silakan. Ya. Perbedaan teks cerita sejarah dengan novel sejarah adalah satu, teks sejarah dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Sedangkan novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Ya, betul sekali ya. Seperti halnya teks-teks yang lain, ya. Misalnya teks eksposisi, teks anekdot, ya. Kalau di kelas 10 Anda belajar tentang teks eksposisi, ya. Di kelas 12 nanti ini ada teks editorial, semua teks punya struktur. Ya. Seperti halnya teks cerita sejarah juga punya struktur. Sudah diajarkan sama Ibu Munawwarah? Sudah, Pak. Ya. Ada yang bisa tahu yang mana saja teks struktur? Silakan. Yang pertama itu ada abstrak, yang Abstrak. kedua ada orientasi, Ya. yang ketiga ada komplikasi, Ya. yang keempat ada klimaks, Ya. yang kelima ada resolusi, dan yang keenam ada koda. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya. Ada yang lain jawabannya sama? Sama, Pak. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, pada hari ini saya akan melanjutkan materi dari Ibu Munawwarah yang kemarin ya. Dan hari ini kita akan membahas KD 4.4 ya, yaitu ranah keterampilan, yaitu menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Ya. Menulis cerita sejarah pribadi ya, dengan memerhatikan kebahasaan. Ya, yang kemarin pasti Ibu Munawwarah memerhatikan struktur dan kebahasaan ya. Pasti kemarin Ibu Munawwarah kan sudah sampaikan ini, sekarang kita masuk pada praktiknya. Ya, kita masuk pada praktiknya. Nah, baik. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama membangun kerangka cerita. Ya. Jadi tujuan yang pertama kita adalah membangun kerangka cerita. Ya. Membangun kerangka cerita berdasarkan peristiwa sejarah pribadi. Berdasarkan peristiwa sejarah pribadi. Ya. Berdasarkan peristiwa sejarah pribadi dengan benar. Jadi yang pertama ini kita akan buat nanti kerangka. Tahu kerangka ya? Bagan. Bagan-bagan.
Ya, nanti dijelaskan apa itu kerangka. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengembangkan kerangka menjadi ya teks cerita pribadi. Jadi yang kedua adalah mengembangkan kerangka menjadi cerita pribadi. Dari kerangka tadi ini akan kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Ya. Jadi baik anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini silakan perhatikan di layar di LCD kita. Sambil itu jalan, sambil saya jelaskan ini ya, supaya nanti ini. Jadi menyusun kerangka cerita pribadi, yang pertama adalah menyusun kerangkanya. Menyusun kerangka beberapa peristiwa pribadi yang berkesan dan masih diingat dengan baik. Ada nggak kira-kira ingatan Anda tentang sesuatu yang waktu SD atau SMP yang berkesan? Ada? Baik itu dari orang tua, keluarga, dan seterusnya. Nah, tema siswa. Jadi tema misalnya siswa baru. Kira-kira apa yang berkesan ketika Anda menjadi siswa baru? Jadi mulai dari jadi kerangkanya mulai dari orientasi siswa, toh? Ya. Kemudian misalnya pertama kali menggunakan seragam apa? Putih, abu-abu. Ya, putih, abu-abu. Apalagi, misalnya ada bikin kerangka kakak kelas yang baik hati. Nah, inilah kerangka-kerangka. Jadi kita ambil beberapa step bagian-bagian yang berkesan dari tema siswa baru. Ya, seperti itu. Paham? Paham ya? Nah, setelah ini selesai, ya, kita akan mencoba mengembangkan. Ya, misalnya tadi saya ambil tema boleh masuk sekolah. Ya. Di sini tertulis, ditulis ini kembangkan. Paragraf pertama, namaku Sulfikar. Aku adalah anak pertama dan 5 orang bersaudara. Hal yang menyenangkan menjadi anak pertama adalah punya banyak adik yang menyenangkan di rumah. Ya, meski kadang-kadang merepotkan juga sih. Nah, seperti itu saja. Saya diambil tadi tema tentang anak pertama. Misalnya temanya adalah keluarga. Dia tulis pertama itu anak pertama ya. Kalau ini kira-kira gimana ya? Ini saya sertakan, sebetulnya nanti ada yang ambil ya. Paham? Paham ya? Baik, sekarang saya akan bagikan LKPD. Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian. Jadi lembar pertama ini kalian isi dengan kerangka. Jadi boleh dihias-hias ya. Tolong dihiasi, digambar-gambar sedemikian rupa. Kali ini kemudian tulis kerangka, nama dan seterusnya. Paham ya? Baru lembar kedua, paragraf. Cukup 1 atau 2 paragraf saja yang Anda kembangkan. Jadi satu kerangka mungkin 1 paragraf. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah tentukan temanya. Apakah mau tema persahabatan, tema olahraga, hobi? Silakan pilih apa tema yang Anda ingin tulis. Kalau ada tema gampang. Kalau sudah ada tema itu mudah untuk dibuat kerangkanya. Kerangkanya antara 4 sampai 5 lah. Kerangka ya, tidak usah terlalu banyak. Karena waktu juga nanti tidak mencukupi kita untuk menulis semua. Oke, baca bismillah, silakan mulai. Pak Bibi sudah dapat kertas? Oke, silakan. Ya, jadi lembar pertama itu, lembar pertama
diisi nama. Oh, kalian. Ya, jadi ini KPD-nya. Silakan kalau mau dihias-hiasi, silakan. Ya, kalian kan suka hias. Ya, nama, ya, kelas, ini dan seterusnya. Nah, baru tulislah di sini kerangka. Boleh juga tema dulu, baru kerangka. Ya, apa kerangkanya? Ya, baru lembar kedua. Ya, hiasi lagi. Gambar dulu merapi. Ya, terus nanti Anda tulis ini paragrafnya. Ya, pengembangan paragraf. Misalnya ini paragraf 1, ini paragraf 2, ya. Nah, ini paragraf 3. Karena waktu terbatas, ya, karena waktu kita terbatas, misalnya Anda ambil 3 kerangka, cukup 1 kerangka mewakili 1 paragraf. Ya. Ingat, harus menggunakan bahasa yang baik dan Benar. paham? Oke, silakan. Ya, coba sekarang semua pikirkan tema. Dalam hati kira-kira apa temanya? Apakah tema kekeluargaan? Ya, persahabatan? Tema sekolah? Tema organisasi? Atau tema-tema lainnya yang menurut Anda berkesan diangkat sebagai cerita pribadi? Silahkan kalau ada yang belum jelas yang mau bertanya. Ya, siapa yang bertanya? Saya Bang. Oke, silakan Reski. Berapa jumlah kerangka yang harus dibuat Pak dan berapa yang harus Dikembangkan. dikembangkan? Ya, baik. Nah, tadi sudah jelaskan ya bahwa untuk kerangka, karena ini waktu kita terbatas, boleh 4 sampai 5 kerangka. Ya. Kemudian pengembangannya, ya, 1 kerangka ini boleh dikembangkan 1 paragraf terlebih dahulu. Nanti kemudian ada waktu lain Anda bisa kembangkan di rumah atau di mana saja Anda bisa menulis. Paham ya? Ya, baik. Adalah masalah Sakira yang ditanyakan? Tidak ada?
Bagaimana Reski? Ada masalah? Tidak, Pak. Tidak ada Pak ya. Oke. Ini pilih tema apa? Siswa baru. Oke. Ya, bagaimana sudah semua? Oke. 1 menit lagi ya. Ya, sudah semua ya. Baik, siapa yang membacakan pertama hasil tulisannya? Oke, Reski silakan tampil ke depan. 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi tema saya untuk tugas kali ini yaitu dengan tema berorganisasi. Jadi baik, langsung saya bacakan teks saya. Saya mulai menggeluti organisasi sekolah semenjak saya pertama kali menjadi siswa SMA Negeri 1 Sidrap. Pada awalnya saya mulai belajar dan mengenal organisasi karena ketertarikan saya untuk mencoba menjadi bagian dari pengurus dari organisasi tersebut. Setelah seiring berjalannya waktu, saya mendapat banyak teman dari berorganisasi, dan tiba saatnya saya diberi amanah dan tanggung jawab dalam berorganisasi yang membuat saya termotivasi untuk lebih bertanggung jawab mengurus bagaimana kedepannya dari organisasi tersebut. Dan dengan berorganisasi saya mendapatkan sebuah pembelajaran yang tidak saya dapatkan dalam proses belajar mengajar di kelas, dan pelajaran atau ilmu tersebut yang saya dapat bisa saya jadikan sebuah pengalaman untuk kedepannya bagi saya. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk Reski. Berikutnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun teks Apa temanya? siswa baru Siswa baru ya, silakan. pada hari Senin tanggal 20 Juni 2019, hari tersebut adalah hari pertama saya masuk sekolah di SMA 1 Sidrap. Sebelum ke sekolah, saya bersiap-siap dulu di rumah seperti makan, mandi, dan memakai seragam putih abu-abu saya yang pertama kalinya. Sebelum ke sekolah, saya harus mengantar kakak saya pergi ke tempat kerjanya. Hal tersebut memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, melintas di pikiran saya bahwa nantinya saya akan terlambat sampai ke sekolah. Saya pun mengebut di jalan. Sesampainya di sekolah, saya bertemu dengan anak PKS di gerbang sekolah. Mereka memeriksa kelengkapan saya seperti kaos kaki yang harus panjang, ID card, warna sepatu, dan lain-lain. Hal tersebut menurut saya memakan waktu beberapa menit. Dan setelah saya masuk, ternyata saya benar-benar sudah terlambat. Para siswa-siswi dan ibu bekas guru telah berbaris di lapangan dan upacara telah dimulai. Perasaan saya sangat kacau, hati saya berdebar-debar. Ini adalah kali pertama saya terlambat di SMA 1 Sidrap. Dan setelah kejadian tersebut, saya tidak akan mengulangi hal tersebut. Dan alhamdulillah sekarang saya tidak terlambat lagi. Sekian. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, baik anak-anakku sekalian.
sebelum kita akhiri pembelajaran kita, kesimpulan kita hari ini bahwa untuk menulis cerita sejarah terlebih dahulu harus menyusun kerangka, ya, kerangkanya. Namun alangkah baiknya sebelum kita menyusun kerangka kita tentukan dulu tema, ya, temanya kemudian disusun kerangka. Nah, dari kerangka itulah kemudian dikembangkan menjadi sebuah ya paragraf yang berisikan cerita ya sejarah pribadi. Baik. Ya, silakan dikumpulkan tugasnya tadi. Ya. Silakan. Oke, terima kasih, dikumpul ya. Karena yang lainnya tidak sempat dibacakan semua. Ya, tulisannya bagus-bagus ya. Juga kreativitasnya cukup menarik. Ini sudah dihias-hiasi. Ya. Nah, baik anakku sekalian, sebelum pelajaran kita akhiri, siapa yang bisa memimpin doa kembali? Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, semoga sehat selalu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.